Salam planter Indonesia. Menjaga produktivitas kelapa sawit di usia senja adalah sangat penting untuk memberikan sebuah pendapatan pasti dengan investasi yang sudah mendekati masa tuanya. Karena pada prinsipnya kelapa sawit pada umumnya bahwa hanya berada pada angka 25 tahun saja. Kali ini saya sudah berada di PT Salim Mas Pratama Tbk ini yang memiliki usia pada blok ini adalah sekarang 30 tahun lebih 5 bulan. Di mana usia yang tua ini masih memiliki produktivitas yang sangat tinggi, di mana angka rata-rata ton per hektarnya masih 22,4 ton per hektarnya di usia 30 tahun 5 bulan ini. Artinya bagaimana sih tips dan trik menjaga produktivitasnya? Bahwa pada prinsipnya bahwa faktor iklim mungkin tidak bisa kita ubah, faktor tanah juga nggak bisa kita ubah, namun adalah yang bisa kita ubah adalah faktor perawatannya dan pemberian nutrisi yang bagus bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dimana dalam usia yang sudah usia saya bilang usia tua ini adalah yang penting adalah pemberian pupuknya, yang masih kita harus konsisten terhadap pemberian pupuknya. Dimana bahwa pada usia yang setua ini saja pemberian pupuknya masih berada kisaran bahwa urea berada di kisaran 3 kg per pokoknya per tahunnya yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu adalah 1,75 dan 1,25 kg per pokoknya. Kemudian KCL masih angkanya adalah 2,5 kg, di mana dibagi menjadi 2 periode juga, yaitu adalah 1,5 kg dan 1 kg. Dolomit 1,25 kg, rock fosfatnya adalah 1 kg. Bahwa angka-angka ini adalah angka-angka yang menurut saya masih luar biasa dengan pendapatan 22 lebih ton per hektarnya, maka pada sampai saat ini belum ada rencana untuk replanting untuk di blok ini. Karena angkanya masih 22,4 ton per hektar per tahun, angka yang cukup besar. Kemudian tips yang kedua adalah bagaimana pemeliharaannya, dalam hal ini adalah pengendalian gulmanya. Bahwa di blok ini dan blok lainnya adalah ditetapkan bagaimana zero anak kayu dan zero lalang. Maka di dalam blok sini tidak pernah ada anak kayu dan lalang. Mungkin yang ada hanya sekitar ada mungkin benalu-benalu, itu pun angkanya hanya 1 di antara sekian ribu tanaman saja. Kemudian menjaga konservasi airnya itu sangat penting. Jadi di sini adalah pakes neprolepsis ini tetap kita adakan, artinya bahwa tidak kita musnahkan secara total. Semua yang mengganggu di pasar pikul maka kita akan kendalikan, namun di luar pasar pikul maka tetap kita biarkan. Karena bahwa pakisan ini juga menjaga suplai air bagi tanaman kelapa sawit yang ada di kebun kita ini. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang planter adalah bahwa kita harus konsisten memberikan nutrisi. Semakin tua, jangan pernah kita mengurangi kebutuhannya jika kita ingin mendapatkan hasil yang tinggi juga gitu. Kemudian perawatannya masih harus kita excellentkan, bahwa jangan pernah ada gulma yang memberikan efek negatif bagi tanaman kita. Mungkin lalangnya, anak kayunya harus kita zerokan, harus kita nolkan. Kemudian menjaga jangan sampai kita mengendalikan gulma sampai meninggikan sampai ke pemberantasan gulma yang nantinya justru akan berbalik arah, tidak memberikan dampak positif kepada pertanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada para planter semuanya, bahwa sekali lagi ingat urutan pupuknya. Pemberian 3 kg urea itu tidak akan ada manfaatnya jika bahwa kita masih memaksakan bahwa urea dipupuk sesuai berdekatan dengan dolomit. Artinya bahwa bahan kapur dengan urea mungkin 3 kg yang ngabar, yang menguap ke udara mungkin akan lebih tinggi lagi. Artinya bahwa jangan sampai 3 kg itu tidak bisa dikonsumsi oleh tanaman kita. Malah justru menguap menjadi amoniak, itu bahaya bagi pertanaman sawit kita. Atur jaraknya, atur jarak pemupukannya. Kalau perusahaan sudah pasti sistem pemupukannya menggunakan sistem rekomendasi. Waktunya ada, dosisnya ada, pasti ada waktunya. Tapi bagi masyarakat yang harus dipahami adalah bagaimana memberikan pupuk ini ada jeda waktunya dan ada dosisnya. Jangan pernah memberikan pupuk di saat kita punya duit, semuanya kita pupukkan di situ.
bukannya membagusi tanaman kita, malah justru akan berbalik arah. Kita mengeluarkan biaya tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Semangat para petani Indonesia, nikmati ke kelapa sawit kita di usia senjanya dengan cara menjaganya, karena bahwa usia senja belum tentu tidak produktif. Selama kita memberikan perawatan dan kasih sayang yang cukup bagi tanaman kelapa sawit kita, maka kelapa sawit kita juga pasti akan memberikan kasih sayang yang bagus bagi kita sebagai pemilik ladangnya. Terima kasih, salam planter Indonesia.